Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 atas nama Anugrah Novianti dan Andi Sartika Fitri akan menjelaskan mengenai Afklarung atau abad pencerahan. Pada awalnya, paham mengenai abad pencerahan berada di Inggris dengan istilah Enlightenment. Salah satu tokoh yang terkenal dengan penjabaran hukum gravitasinya yakni Sir Isaac Newton. Newton menunjukkan bahwa gerak benda di bumi dan di luar angkasa diatur oleh sekumpulan hukum alam yang sama. Filosofi naturalis Principia Mathematica adalah salah satu karya Newton pada tahun 1687. Pemikirannya dalam buku ini tentang fisika membawa arah baru bagi ilmu pengetahuan. Dalam wilayah sosial politik, abad pencerahan di Inggris menghasilkan naskah penting yang menjamin kebebasan warga negara. Hal ini menjadi dasar prinsip hukum bahwa seseorang hanya boleh ditahan atas perintah hakim, bukan monarki atau gereja. Abad pencerahan mencapai puncaknya pada Revolusi Prancis tahun 1789. Revolusi Prancis ini meruntuhkan hierarki tradisional seperti monarki Prancis, kekuatan politik, dan otoritas gereja, dan kemudian digantikan dengan tatanan sosial politik. Tatanan sosial politik ini dianut dari ide-ide pencerahan seperti kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan. Seorang filsuf ternama, René Descartes, mengutarakan ungkapannya, yakni cogito ergo sum, artinya aku berpikir maka aku ada. Maksud dari ungkapan ini adalah membuktikan bahwa satu-satunya yang pasti di dunia ini adalah keberadaan seseorang. Keberadaan seseorang ini dibuktikan dengan fakta bahwa ia bisa berpikir. Pada akhir abad ke-17 di Jerman terjadi ketegangan baru antara ideologi memento mori dan ideologi carpe diem yang membuat para kaum antitesis melahirkan paham baru bernama Aufklärung. Pada periode ini, orang-orang memiliki kepercayaan pada akal manusia untuk menciptakan kemajuan. Pada perkembangan abad pencerahan di Jerman, Immanuel Kant merupakan inspirasi penting. Dia adalah seorang filsuf yang mengadaptasi pemikiran René Descartes. Kant menggunakan ungkapan sapere aude untuk menjawab pertanyaan apa itu pencerahan. Sapere aude memiliki arti beranilah berpikir sendiri. Immanuel Kant mengajak orang-orang untuk semakin berani dan bebas menggunakan akalnya. Menurut Kant, manusia masih belum yakin akan kemampuan akalnya untuk menciptakan kemajuan dan kebahagiaan di dunia. Jika manusia tersebut belum mampu melakukan hal itu, maka dapat dikatakan bahwa ia belum dewasa. Abad pencerahan mempertahankan keyakinan bahwa tak ada yang dapat dijelaskan secara wajar, yang tidak berwujud, terutama mukjizat, dikeluarkan untuk deisme. Deus adalah kepercayaan pada Tuhan yang meskipun melekat pada keberadaan Tuhan pribadi dan berasumsi bahwa Tuhan menciptakan alam dengan hukum-hukumnya, cenderung tidak memiliki pengaruh lebih lanjut dalam agama pencerahan. Dalam keinginan mereka untuk mencerahkan orang, para penulis waktu itu lebih suka bentuk-bentuk sastra tertentu yang cocok untuk tujuan didaktik, misalnya sindiran, dongeng, dan komedi. Johann Christian Goethe tahun 1700 sampai 1766, ahli teori yang paling berpengaruh dan diktatorial dalam sastra Jerman. Percobaan puisi kritis 1730 pada saat yang sama mewujudkan sifat terbatas sastra pencerahan. Menurut Goethe, tujuan utama puisi adalah pengajaran. Itu sebabnya ia memastikan apa yang tidak ada dijelaskan secara intelektual, apa yang tidak dapat dijelaskan secara intelektual,
yaitu perasaan yang meluap-luap dan imajinasi yang tidak ada habisnya. Dia merekomendasikan meniru sastra Prancis dan keteraturannya. Namun kelebihannya adalah ia membersihkan bahasa dan kontribusi pada peningkatan repertoar teater. Di bidang sastra, tak ketinggalan ada seorang kritiker, estetiker sekaligus dramaturg yang karyanya benar-benar dianggap mewakili euforia masa Aufklärung. Ia adalah Gotthold Ephraim Lessig. Karyanya Nathan der Weise menitik beratkan pada nilai-nilai toleransi atau umat beragama, dikenal pula dengan istilah ring parabel atau analogi tiga agama.